Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan, untuk tim worship TLCC. Atas nama Gembala Sidang kami, Gereja Tuhan The Light Communities Church, Pastor Daniel Muksin, saya menyambut kita semua. Beliau sekarang ada di Tobelo, sedang melayani di sana. Itu adalah cabang kita yang Tuhan berkatkan kepada kita untuk kita semua doakan bersama-sama, kita dukung melalui pelayanan kita di sini dengan berbagai macam cara. Tuhan memberkati kita dengan Tobelo. Begitu juga dengan Lubuk Linggau, begitu juga dengan Perumpung sebentar lagi di Samarinda. Ayo kita beri kemuliaan untuk Tuhan, kita tepuk tangan untuk Tuhan, untuk cabang-cabang kita yang Tuhan berkatkan untuk gereja kita. Sehingga Tuhan semakin diperbesar, Tuhan semakin dipermuliakan melalui gerejanya TLCC ini. Hari ini tema yang diberkatkan kepada saya oleh Tuhan melalui gembala sidang kita adalah Faith in Action. Nasnya adalah dari Yakobus 2 ayat 14 sampai ayat 24. Saya tidak akan bacakan di sini di depan kita karena banyak sekali materi yang akan kita renungkan bersama. Tapi itu tugas kita untuk membaca nas ini di rumah kita bersama-sama dengan keluarga kita di dalam altar keluarga. Kita semua punya altar keluarga, bukan? Amin. Kita semua punya. Itu tugas kita. Bahkan tugas kita bukan hanya membaca nas ini saja, tapi seluruh Alkitab kita baca sedikit demi sedikit bersama-sama dengan keluarga kita. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Iman, faith itu adalah iman bahasa Indonesianya. In action, kalau kita bahasa Indonesia kan adalah yang sedang beraksi, kira-kira seperti itu. Iman yang dimaksud di sini ini adalah bukan sembarang iman, karena kita tahu semua orang nggak perlu ada di gereja, mereka punya iman. Yakobus 2 ayat 1 dan ayat 14. Nah, ini boleh ditampilkan. Yakobus 2 ayat 1 dan 14. Saya nggak akan bacakan ayatnya. Saya akan langsung masuk ke bagaimana kita merenungkan ayat ini. Membuat kita mengerti macam-macamnya iman itu. Nah, kalau yang awalnya dikatakan di ayat 1 ini, saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan. Apa yang bisa direnungkan dari sini? Ada iman yang ternyata bukan kepada Tuhan. Ada itu. Kita lihat di luar sana berbagai macam isme. Saya bukan sedang mengkritik isme-isme itu melalui mimbar ini. Bukan itu yang saya lakukan. Yang saya lakukan adalah berbagi informasi kepada kita semua, sehingga kita mengerti iman macam apa yang sedang kita renungkan bersama saat ini. Kita tahu ada animisme, kita tahu ada dinamisme, dan kita tahu iman yang seperti ini adalah bukan kepada Tuhan yang ada di dalam Alkitab kita. Juga ada yang namanya ajaran-ajaran di luar saya seperti New Age, ajaran New Age. Ada juga ajaran-ajaran, saya sedang tidak mengkritik ya, hanya memberikan informasi untuk perbandingan untuk kita mengerti. Seperti Scientology, Dianetics, itu sangat populer sekarang di seluruh dunia. Aliran-aliran yang sehubungan dengan buku yang dikarang oleh seseorang, penemuan yang dikarang oleh seseorang psikolog yang kemudian diikuti oleh banyak orang. Itu bukan iman yang sedang kita bicarakan saat ini. Dan orang-orang yang memiliki iman seperti ini, kalau ada di antara anggota keluarga kita ya, yang memiliki iman yang berdasarkan buku-buku itu, berdasarkan ajaran-ajaran yang seperti itu, aliran-aliran atau isme-isme, sadarkanlah orang ini yang kalau kebetulan anggota keluarga kita, bahwa iman yang semacam itu tidak menyelamatkan, itu menurut Alkitab. Dan ada juga ternyata iman yang ada di dalam gereja-gereja. Tapi iman itu bukan kepada Yesus, bukan kepada Tuhan Yesus. Banyak loh gereja-gereja yang mengkhotbahkan tentang Tuhan. Kalau di Indonesia ini saya nggak terlalu banyak tahu. Tapi di tempat saya belajar untuk menjadi pendeta,
di St. Louis sana, itu banyak sekali namanya gereja, megah, orangnya banyak, pengajarnya terkenal, tapi dia tidak berbicara tentang Yesus. Dan firman Tuhan katakan yang barusan tadi saya baca di ayat 1 tadi, yang masih di depan kita, bahwa iman yang tanpa Yesus tidak menyelamatkan, tidak mungkin menyelamatkan. Jadi kalau ada anggota keluarga kita pergi ke gereja, dia pulang ke rumah, kita bicarakan apa yang mereka dengar di gereja, dan anggota keluarga itu tidak menyentuh Kristus di dalam apa yang dia sampaikan ke kita, hati-hati. Karena banyak pendeta sekarang yang berbicara mengenai iman nih, berbicara mengenai hal-hal yang bagus, mengangkat semangat, mengangkat moral, tapi tidak berbicara mengenai Kristus. Alkitab mengatakan hal yang seperti itu tidak menyelamatkan. Kalau ada anggota keluarga kita atau orang yang kita kenal sedang menghadiri pertemuan-pertemuan di gedung gereja yang besar, tapi tidak menyebutkan Kristus, katakan kepada dia, itu yang kamu sedang hadiri tidak akan menyelamatkan kamu. Bahkan itu akan menghancurkan kamu, membawa kamu ke neraka. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi iman yang sedang kita bicarakan saat ini adalah yang jenis ketiga, yaitu iman kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Yaitu iman yang dilandasi Alkitab yang berbicara mengenai Tuhan Yesus Kristus. Yang di ayat 1 itulah yang di depan kita, tinta merah, adalah iman yang menyelamatkan. Lebih jauh mengenai iman ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, banyak dari antara kita yang berpikir, yang penting saya beriman ke Yesus, yang penting saya ada di dalam gereja yang di dalamnya berbicara mengenai firman Tuhan, yang berbicara mengenai Tuhan Yesus Kristus. Saya duduk mendengarkan, ambil catatan, merenungkannya di rumah, bahkan ikut pelajaran-pelajaran Alkitab yang diajarkan di gereja saya ini. Tapi firman Tuhan dengan jelas menyebutkan bahwa iman tanpa perbuatan, iman yang hanya ada di dalam kita tanpa perbuatan, itu adalah bukan iman yang menyelamatkan. Itu kita harus kasih tahu juga terhadap anggota keluarga kita yang sudah berada di gereja, mendengarkan pendeta berbicara mengenai Yesus, dan dia ada di sekolah minggu, ada di care group yang membahas materi-materi mengenai Yesus, tapi dia tidak melakukan perbuatan apapun atas yang kata dia, iman dia adalah akan Yesus. Itu tidak menyelamatkan. Begitu juga sebaliknya, perbuatan tanpa iman kepada Tuhan Yesus sudah pasti tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan seperti apa? Itu dua ayat yang di depan itu, ayat 14, ayat 17, ayat 20. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, dengan perbuatan. Ayat mas kita tadi membicarakannya dengan jelas, yaitu ayat 22 dan 24. Ini saya akan bacakan dari bahasa Indonesia sehari-hari. Jelaslah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan di gereja Tuhan TLCC yang sangat dicintai oleh Tuhan ini, bahwa iman kita kepada Yesus harus ditunjukkan dengan perbuatan supaya menjadi sempurna. Jelaslah sekarang bahwa orang diterima baik oleh Allah. Firman ini sedang berbicara mengenai Abraham, bagaimana dia diterima baik oleh Allah karena apa yang dilakukan oleh orang itu, dan bukan hanya karena imannya saja. Ini firman Tuhan. Jadi kita tahu nih sekarang, apa itu iman yang menyelamatkan? Pertama adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kedua adalah disertai dengan perbuatan. Nanti kita jangan salah tangkap. Bukan perbuatan itu yang menyebabkan kita selamat, tapi iman
Dan iman itu akan membuat seseorang berbuat. Nah, gampangnya begitu. Nanti kita lihat detailnya seperti apa. Dari nas kita yang berikutnya akan kita renungkan ini adalah contoh iman yang seperti apakah yang dimaksud oleh Alkitab dengan iman yang menyelamatkan. Ini ada di ayat 21 dan 23 berbicara mengenai Abraham. Ayatnya tidak akan saya baca, tapi kita renungkan bersama sekarang. Iman Abraham adalah dia percaya kepada Tuhan Allah Bapa di surga yang ada di Alkitab kita. Itu yang dia percaya. Dia percaya bahwa anaknya Ishak adalah orang yang akan membawa keturunan sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan kepada Abraham. Ini ada di Ibrani 11 ayat 18. Jadi ini anak perjanjian. Abraham percaya itu dengan sepenuh hatinya. Abraham juga percaya bahwa Tuhan Allah Bapa di surga membangkitkan. Itu ada di Ibrani 11 ayat 19. Itu imannya. Tapi Abraham tidak berhenti di beriman saja. Ditunjukkan oleh nas kita bahwa Abraham melakukan perbuatan karena imannya ini. Nah, perbuatannya ini adalah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa kehendak Tuhan pada saat itu adalah supaya Abraham mempersembahkan Ishak, anaknya, kepada Tuhan. Imannya kita sudah bicarakan bersama tadi. Perbuatannya baru saja saya sampaikan. Pertanyaan saya, sekiranya tidak ada intervensi pada saat itu, di mana Tuhan kemudian berfirman kepada Abraham, ini korban sesungguhnya sudah aku sediakan. Apakah Abraham akan mengorbankan Ishak? Apakah Abraham akan membakar Ishak di mezbah yang untuk Tuhan itu? Saya tidak bisa menjawab itu karena Alkitab tidak membicarakan mengenai apa. Hypothetic itu kalau misalkan itu diteruskan. Alkitab tidak mengatakan itu. Tapi yang ingin saya tekankan ini adalah dengan sepenuh hati Abraham percaya pada Tuhan. Dan dengan sepenuh hati Abraham melakukan apa yang Tuhan mau. Dia sudah angkat itu anak, ditaruh di atas mezbah. Dan kemudian kelanjutannya untuk iman yang seperti di dalam Alkitab. Iman yang menyelamatkan ini, hasil akhirnya adalah Tuhan. Ada di tangan Tuhan. Dan kita sudah melihat hasil akhirnya, bukan? Saya dan kita semua ada di dalam ruangan ini karena Ishak waktu itu mengalami seperti yang dialami oleh Ishak. Dia tidak dibakar. Iya kan? Hasil akhirnya kita lihat di TLCC hari ini. Salah satunya adalah seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita renungkan. Contoh iman seperti apa yang tidak menyelamatkan itu? Atau yang dikatakan Alkitab sebagai iman yang mati. Iman yang kosong. Itu ada di Yakobus 2 ayat 15 dan ayat 16. Di situ dikatakan oleh firman Tuhan akan iman saudara. Kata saudara dipakai di sini. Atau engkau yang dipakai di sini. Di dalam ayat Yakobus 2 ayat 15 dan ayat 16 ini, iman yang dipakai di sini, iman saudara di sini adalah iman kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan memberkati. Dia percaya bahwa Tuhan memberkati bukan hanya dia yang percaya ini, tapi orang-orang yang berada di dalam gereja dia, yang berada di dalam komunitas dia. Dia percaya Tuhan memberkati. Tapi yang terjadi adalah ini secara tersirat, nggak tertulis begitu di Alkitabnya, tapi secara tersirat kita mengetahui yang terjadi adalah bahwa si saudara ini tidak memberi pakaian atau makanan, padahal dia percaya bahwa Tuhan akan memberkati dia dan memberkati saudara-saudaranya yang ada di dalam gerejanya dengan pakaian dan dengan makanan. Tapi dia nggak melakukan apa-apa.
Dia tidak memberikan pakaian itu, dia tidak memberikan makanan itu. Dan kira-kira apa yang terjadi? Ini salah satu kondisi ekstrim daripada apa yang tersirat dari ayat 15 dan 16 ini. Pastilah mereka nggak punya pakaian. Kedinginan lah di musim dingin, mati dia, si orang ini. Pastilah dia nggak punya makanan. Kalau semua orang yang beriman yang ada di gereja itu, tidak ada yang kasih pakaian, tidak ada yang kasih makanan ke orang yang membutuhkannya. Padahal semua di gereja percaya bahwa Tuhan akan memberikan kamu pakaian, itu imannya. Tuhan akan memberikan kamu makanan, itu imannya. Tapi nggak ada yang berbuat. Nggak ada yang melakukan itu. Matilah dia karena kedinginan, matilah dia karena kelaparan. Itu adalah iman yang mati. Iman yang kosong. Imannya kepada Tuhan, oke. Kepada Yesus, oke. Tapi nggak melakukan apa-apa. Mati juga itu orang. Mati, nggak selamat dia. Selanjutnya, mari kita renungkan akan tema kita hari ini. Faith in action. Iman yang tengah beraksi. Nanti di dalam renungan yang agak lebih mendalam beberapa menit lagi, kita akan tahu bahwa faith ini nggak seperti yang kita bayangkan. Rata-rata orang berkata, kalau faith dimiliki oleh seseorang, maka orang itulah yang akan melakukannya. Melakukan faith itu. Untuk apa yang dijanjikan atas faith, atas iman yang dia percaya. Si orang ini yang akan melakukannya. Contoh yang saya pakai ini adalah gambar itu. Itu saya ambil dari internet. Itu adalah gambar Musa membelah laut. Dia sedang membelah laut. Kita tahu kan bagaimana diangkat tangannya, tongkatnya dipakai, laut itu terbelah. Itu adalah faith in action. Iman yang tengah beraksi. Kita tahu bukan Musa yang membelah laut, bukan? Coba aja suruh orang berdiri di tepi laut untuk angkat tangan gini, akan terbelah air laut itu, atau sungai atau apapun. Acungkan aja tongkat. Boleh ambil tongkat dari mana-mana. Yang paling hebat sekalipun, karena terkenal karena kesaktiannya, akan membelah laut kah? Bukan. Yang membelah laut bukan Musa. Yang membelah laut adalah kepada siapa Musa beriman, yaitu Tuhanlah yang membelah laut. Iman yang tengah beraksi, faith in action, menurut ayat yang adalah nas kita, yaitu dari ayat 21 sampai 23, contohnya adalah Abraham. Dia percaya, dia berbuat. Dan dari dia percaya dan dia berbuat itu, hari ini TLCC memiliki jemaat-jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan dan sangat mencintai Tuhan. Iman, perbuatan, dan hasilnya yang Tuhan berikan. Nah, iman yang tengah beraksi ini, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan kita beriman bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan pakaian misalkan, makanan, rumah, dan segala macam. Iman itu, kalau memang kita mau mengalami iman yang beraksi, harus disertai dengan perbuatan. Harus disertai dengan bagaimana kita, kalau itu untuk orang lain di gereja kita percaya Tuhan memberkati mereka dengan pakaian dan makanan, kita melakukan food drive misalkan, clothing drive misalkan, kita kumpulkan itu baju-baju, kita berikan kepada mereka. Itu perbuatannya, itu yang kita imani, itu yang kita perbuat, maka yang terjadi jemaat kita diberkati dengan pakaian, dengan makanan. Kalau itu adalah mengenai kita beriman Tuhan akan selalu memberi kita pakaian dan makanan dan kecukupan kebutuhan hidup yang lain. Maka kita harus melakukan perbuatan dalam bentuk pekerjaan, dalam bentuk hal-hal yang diizinkan oleh firman Tuhan untuk kita perbuat. Baru kemudian tampaklah hasil daripada iman dan perbuatan di dalam kehidupan kita. Jadi sederhana sekali, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Faith in action itu seperti apa?
Faith-nya adalah faith yang menyelamatkan, yaitu kepada Tuhan Yesus. Dan faith-nya adalah faith yang disertai dengan perbuatan, kita sudah bicarakan bersama tadi. Dan hasilnya Tuhan yang akan memberkatkan. Dengan itu kita sama-sama mengerti, mari kita renungkan beberapa poin berikut yang akan saya pakai untuk jembatan di dalam kita menuju ke penerapan dari firman Tuhan kali ini. Poin pertama adalah yang in action, yang beraksi. Memang kita melihatnya manusianya yang melakukan perbuatan, manusianya yang melakukan food drive atau clothing drive, manusianya yang bekerja, itu yang kita lihat. Seperti Musa pada saat dia membelah laut itu, kalau kita ngelihat film Charlton Heston kalau saya nggak salah yang main itu, yang kelihatan adalah dia tangannya terangkat, tongkatnya teracung. Itu yang kelihatan. Itu perbuatannya yang terlihat. Mari kita renungkan lebih dalam sedikit berdasarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Sebetulnya apakah yang terjadi? Kita mulai dari sini. Dari mana sih sebetulnya kita, orang-orangnya Tuhan Yesus, jemaat Tuhan di TLCC ini, memiliki iman di dalam diri kita? Dari mana itu? Kita lihat di Yohanes 6 ayat 44. Ini awalnya. Tidak ada seorang pun yang dapat datang. Kita lihat ke Yohanes 6 ayat 44. Di slide ada saya rasa. Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Ini Tuhan Yesus sedang bicara. Tidak ada seorang pun yang dapat datang ke Tuhan Yesus. Jikalau orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, memiliki iman kepada Tuhan Yesus, harus ditarik oleh Bapa yang ada di surga. Harus dipanggil oleh Bapa yang ada di surga. Tidak ada orang menjadi percaya, beriman dengan usahanya sendiri. Dia bilang, saya baca ini yang namanya buku tentang Kristus. Saya dengar dari orang bicara mengenai Kristus. Dan berdasarkan pemikiran otak saya, sudah saya olah sedemikian rupa, sudah saya jejerin semua bukti itu. Puji Tuhan, saya sekarang beriman kepada Yesus. Kagak seperti itu. Firman Tuhan tidak katakan seperti ini. Itu awalnya. Yohanes 6 ayat 44. Tuhan yang panggil. Tuhan yang membawa kita ke iman itu kepada Yesus. Dilanjutkan. Artinya apa? Artinya adalah gak bisa manusia beriman tanpa Roh Kudus. Itu diperkuat di 1 Korintus 12 ayat 3 dan ayat 9. Saya akan bacakan, ini penting. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bukan saya ngomong, firman Tuhan katakan itu. Artinya kita dengan pengetahuan kita, pengalaman kita, segala macam yang kita miliki sebagai manusia, tidak bisa beriman kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Harus Roh Kudus, Roh Kudusnya Tuhan yang ada di dalam kita yang memproduksi iman itu. Yang ayat 9 1 Korintus 12 makin memperjelas. Ini berbicara mengenai karunia Roh Kudus. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Rasul Paulus menjelaskan mengenai iman ini. Jadi jelaslah, hanya oleh Roh Kudus Tuhan kita bisa beriman. Mengetahui itu, mari kita lihat bagaimana iman itu bekerja di dalam kita semua. Jemaat-jemaat Tuhan di TLCC. Filipi 2 ayat 13, ini juga akan saya bacakan karena ini penting. Salah satu penafsirannya, ini Rasul Paulus menjelaskan mengenai keselamatan. Tapi salah satu penafsirannya saya bacakan dulu ayatnya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, kerelaan Allah.
Dia yang melakukan di dalam kita. Jadi kita beriman nih. Kita sudah tahu nih, Tuhan yang membawa kita kepada Tuhan Yesus, yang menyebabkan kita beriman kepada Tuhan Yesus. Dan setelah iman itu ada di dalam kita, prosesnya bagaimana? Sampai iman itu in action, sampai iman itu beraksi. Prosesnya adalah Tuhan kemudian akan memberikan kemauan. Seperti misalkan saya ambil contoh tadi. Dia beriman bahwa Tuhan akan memberkatkan pakaian dan makanan kepada jemaat di gerejanya. Dia beriman nih. Dan sebagai orang yang mengerti akan iman dan perbuatan, maka dia lakukanlah perbuatan, yaitu food drive misalkan, atau clothing drive, atau segala macam perbuatan yang diizinkan oleh Alkitab untuk menyandingi imannya. Perbuatan-perbuatan itu kan dimulai dengan kemauan, bukan? Kemauan untuk menolong, kemauan untuk supaya temannya di gereja tidak kedinginan, tidak mati kelaparan, kemauan untuk melakukan food drive, clothing drive, kemauan itu, firman Tuhan di Filipi 2 ayat 13 mengatakan, Tuhanlah yang melakukan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kita. Dan pada saat kemauan itu kemudian menjadi kelakuan, yaitu kita melakukan perbuatan untuk mendampingi iman kita, itu menurut Filipi 2 ayat 13, Tuhan pula lah yang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Itu adalah salah satu penafsiran dari Filipi 2 ayat 13. Jadi iman itu datangnya dari Tuhan. Dan pada saat iman itu berada di dalam kita, iman itu beraksi, Tuhanlah yang beraksi, Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita. Nah terus gimana kita Pak Pendeta? Kan Tuhan semua yang bikin, saya nggak perlu apa-apa. Tunggu dulu, Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut. Ada di Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 saya akan bacakan karena ini penting untuk kesinambungan akan pengertian faith in action di dalam kehidupan kita tadi. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan menghendaki umatnya mempersembahkan tubuhnya kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh itu bisa dikatakan dengan bahasa lain ya, menyerahkan tubuh kita, mempersembahkan, menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan. Menyerahkan itu kata kerja. Kalau kita lihat kata bendanya, berserah tubuh atau berserah diri kepada Tuhan. Nah, jadi kita udah ngeliat nih, iman asalnya dari mana, bagaimana masuknya ke dalam diri kita, dan apa yang terjadi pada saat iman itu di dalam diri kita. Selanjutnya, Tuhan mengatakan supaya iman ini bisa menjadi iman yang menyelamatkan, iman yang dengan perbuatan tadi itu, yang baru saja kita renungkan, kita harus berserah diri kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Pada saat Tuhan melalui Roh Kudusnya yang ada di dalam kita sedang berkarya. Jadi jelaslah rentetannya seperti apa, itu sudah sangat jelas. Kita pada saat kita menghidupi iman yang seperti ini, yang dengan perbuatan ini sedang dipakai oleh Roh Kudus Tuhan yang sedang in action dengan iman yang dia berkatkan ada di dalam diri kita. Itulah yang dialami Musa. Pada saat dia mengangkat tangan, melakukan perbuatan, kan dia mengangkat tangan dan mengacungkan tongkat. Itu adalah atas kehendak Roh Kudus Tuhan, atas kehendak Tuhan yang disampaikan kepada Musa melalui firman Tuhan. Pada saat Tuhan berfirman, Musa mengikuti. Itu adalah iman yang sedang beraksi. That is faith in action.
Di sekolah teologi, kita paling suka kalau dosen kita berbicara mengenai ilustrasi. Nah, saya akan menyampaikan ilustrasi ini yang saya dengar di sekolah teologi di dalam grup kami. Jadi kami setelah selesai pelajaran selalu berkumpul untuk membahas pelajaran yang baru saja disampaikan oleh dosen. Nah, salah satu grup ini begini, dia kasih contoh, ini berbicara mengenai Filipi 2 tadi, yang barusan saya baca tadi. Don't glorify, karena tempat saya kan pakai bahasa Inggris di sana. Don't glorify the buffalo. Judulnya begitu diskusi itu. Jangan memuliakan kerbau-kerbau. Itu judulnya. Waduh, ini apa kita dianggap kerbau? Bukan, ini cuma ilustrasi, kagak ada di Alkitab. Boleh dicari. Dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada berbicara mengenai kerbau. Ilustrasi itu seperti ini. Suatu ketika adalah seorang petani, pemilik tanah, pemilik harta, pemilik segala macam di suatu desa. Pada saat itu adalah musim mengerjakan sawah. Maka diambilnya lah kerbau yang paling kuat yang dia miliki untuk bersama-sama mengolah tanah sawah itu. Jadi si kerbau ditaruhlah kuknya, si petani itu berdiri di atas kuk itu. Jadi di kuk itu petaninya berdiri di atas kuk, kuknya ditaruh di kerbau, kerbaunya bergerak. Beberapa bulan kemudian hasil dari sawah itu terlihat. Sebelumnya adalah daun-daun yang menghijau, buah-buah yang bertumbuhan, dan kemudian dipanen dengan luar biasa. Ada orang yang melihat itu dan dia berkata, luar biasa si kerbau ini. Coba lihat hasil kerja dia. Dia mengolah tanah itu. Lihatlah gerakan kerbau itu dari kanan ke kiri, ke kanan ke kiri dengan teratur gerakan itu. Sehingga hasilnya adalah buah-buah padi-padi yang luar biasa. Hebat ini kerbau. Ada yang melihat seperti itu. Saya nggak mengatakan ini orang salah, karena dia memang melihat kerbau melakukan pekerjaan. Tapi ada yang melihat seperti ini. Petani ini memang luar biasa. Dia tahu bagaimana mengolah tanah dengan benar. Harus dari posisi ini ke posisi ini, ke posisi ini, ke posisi ini. Dia tahu juga bagaimana membimbing kerbaunya supaya mengikuti semua strategi yang dimiliki oleh si petani ini. Yang mana? Berdasarkan khotbah kita tadi, yang manakah yang harusnya kita renungkan dan kita hidupi? Kerbau mentaati petani itu adalah karena iman. Pada saat kita, ini iman. Bukan kerbau itu beriman, bukan itu yang saya maksud. Tapi kalau itu kita analogikan dengan kehidupan kita, itulah yang dinamakan iman. Kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kita ikuti apa yang firman Tuhan katakan. Kita pegang janji Tuhan. Itu iman. Ini kerbau mentaati si petani. Kerbau melakukan perintah dari si petani, seperti perintah itu disampaikannya apa, dia ikutin. Itu adalah perbuatan. Jadi dari iman dan perbuatan itulah kemudian buah, kemudian hasil dari sawah itu terlihat dengan luar biasa. Menghidupi petani ini, menghidupi desanya, itu adalah karena iman dan perbuatan tadi. Ini ilustrasi. Saya mau menutupnya dengan ini. Tahu nggak ada dua macam kerbau? Ada dua macam kerbau. Kalau nggak percaya, itu yang dikatakan kepada saya. Pada saat tuan si kerbau ini melakukan sesuatu, sedang berkarya, kerbau yang jenis pertama, dia nggak peduli apa yang dilakukan oleh tuannya. Tuannya bilang dari sini, dia nggak mau. Dia bikin aja seperti yang dia mau. Oh, ini kelihatannya tanahnya lebih gampang nih, saya masuk ke tanah itu. Padahal Tuhannya bilang mulainya dari sini nih. Dia pergi ke sana. Itu yang jenis pertama. Yang semaunya sendiri. Kerbau yang maunya ngikutin apa yang dia mau, dia bikin. Tapi ada kerbau yang jenis kedua. Yaitu kerbau yang berserah diri. Kerbau yang apa yang tuannya perintahkan,
Dia berserah diri, dia ikuti, dia pasrah aja dengan apa yang Tuhan, dengan apa yang Tuannya katakan kepada dia. Kira-kira panen yang luar biasa itu adalah hasil dari yang jenis kerbau pertama atau kerbau kedua. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dicintai oleh Tuhan Yesus dan saya cintai. Saya ini kerbaunya. Kita ini kerbaunya. Petaninya adalah Tuhan. Kira-kira saya atau kita semua yang macam mana yang kemudian bisa menikmati berkat-berkat dari iman dan perbuatan yang Tuhan berkatkan kepada kita? Yang maunya kita sendiri atau yang kita berpasrah, berserah diri untuk mengikuti apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Tuhan memberikan kebebasan, tapi saya pribadi, saya mau menjadi yang berpasrah, yang berserah diri, yang mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Yes, faith in action is true. Memang benar bahwa iman yang beraksi itu adalah kenyataan. Tapi jangan salah. Roh Kuduslah yang beraksi di dalam kita. Bukan kita yang beraksi. Kita hanya dipakai oleh Roh Kudus pada saat Roh Kudus itu beraksi. Kita adalah alat Roh Kudus di dalam iman itu in action. Saya menutupnya dengan ini. Oh, kalau begitu Pak Pendeta, saya mesti menunggu dong sesuatu yang luar biasa terjadi untuk kemudian faith itu menjadi faith in action. Supaya iman itu adalah iman yang beraksi. Sesuatu harus terjadi. Saya melakukan suatu aktivitas yang spektakuler atau sesuatu yang luar biasa terjadi seperti gempa bumi atau apa, kan biasanya kalau ada hal seperti itu baru orang-orang beriman, ada yang mau mati beriman, sakit keras beriman, segala harus seperti itu. No, bukan itu dari yang kita barusan bahas tadi. Iman datangnya dari Tuhan, iman bekerja di dalam kita karena Tuhan yang mengerjakan. Artinya kalau kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu ada di dalam kita. Amin. Bagaimanapun juga Roh Kudus ada di dalam kita kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya iman itu ada di dalam kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus yang berbicara, aku selalu bekerja karena Bapakku selalu bekerja. Artinya Yesus melalui Roh Kudusnya, yaitu produknya salah satunya adalah iman itu, di dalam kita selalu bekerja. Iman kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, always in action. Iman kita selalu beraksi, selalu mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk umatnya lakukan, yaitu kita semua. Masalahnya adalah kita berserah diri atau kagak. Gak perlu menunggu gempa bumi, gak perlu menunggu orang hampir mati. Dia ada di dalam kita, dia bekerja. Kita mau ikutin gak pekerjaannya dia? Atau kita mau seperti yang tadi, seenak dirinya sendiri, tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan merenungkan bersama di dalam doa.